welcome to Podcast Forbiska Channel. Nah, kali ini kita udah kedatangan kakak kelas kita nih. Nah, kalau boleh diperkenalkan dulu Kak, namanya sama jurusannya dari mana sih? Hai semuanya, perkenalkan aku Alia dari kelas multimedia 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanya dari kelas 12 kampus 1. Oke, Kak, untuk Kak Alia kemarin sempat training di mana sih? Aku trainingnya itu di SD Denpasar. SD Denpasar. Alasannya kenapa sih kakak milih jurusan multimedia itu? Pertama itu aku kan nggak mau masuk multimedia, aku pengen masuk TB. Tapi karena peluang untuk di sekarang tuh banyak multimedia, jadi aku putusin untuk masuk multimedia. Zaman sekarang kan banyak banget tuh kayak kerjaan yang... Peluang kerja di multimedia ya. Nah, kalau untuk Kak Naya, gimana sih? Kenapa gitu bisa masuk perhotelan? Alasannya apa? Sebenarnya menarik. Sebenarnya udah direncanakan sih dari SMP karena tertarik di bidang perhotelan itu karena ada monotisnya berbicara dengan langsung secara orang. Terus kakak kemarin trainingnya di mana tuh? Kebetulan training di Sanur ya, di Prama Sanur Hotel. Apa sih itu front office Kak, kalau boleh tahu? Front office itu kantor depan ya. Jadi kita bertugas itu di bagian depan yang untuk menyambut tamu, melayani tamu dengan ramah dan senyuman. Kerjaannya berhadapan dengan orang-orang ya? Ya, berhadapan dengan orang. Gimana sih proses kakak waktu mau mendapatkan tempat training yang sekarang, yang kemarin itu? Sebenarnya bingungnya waktu ini udah sempet interview. Tempat trainingnya emang udah ditentukan di Pramas ya. Cuman untuk waktunya kan pertamanya ngambil 6 bulan. Bahkan udah 3 bulan itu yang maunya di FD service, 3 bulannya di housekeeping. Bahkan udah interview nih di bagian FD service, ternyata nggak jadi karena mutusin ngambil 4 bulan training. Akhirnya cancel ke di bagian FD service, akhirnya masuk housekeeping. FD service itu apa ya Kak? Kalau boleh tahu? Service itu kayak kita bertugas itu melayani tamu juga, tapi di bagian kayak restoran, jadi kita melayani tamu lah istilahnya, bawa makanan, minuman, tamu langsung. Terus untuk kakaknya kemarin gimana proses waktu mau dapetin tempat training yang kemarin tuh? Pertamanya tuh kan aku nyari tahu sendiri ya, kayak karena guru-guru yang lain pada ngerekomenin untuk nyari percetakan, tapi karena bakal banyak yang nyari percetakan, aku nyari tahu lagi dan aku nanya-nanya guru-guru di mana tempat yang bagus. Nah, di sini ada tempat yang namanya SD Denpasar. Di sana kayak kita bakal diajarin kayak tentang pelajaran untuk kelas 12. Kayak tentang pengeditan video, habis itu kita ngetik video ke ya explore gitu juga. Berarti kalau mau trading tuh kan dikasih pilihan gitu dari gurunya. Mau rekomendasi dari guru-gurunya atau mencari sendiri gitu bisa ya? Bisa banget. Terus kakak kemarin ada nggak syarat-syarat untuk masuk tempat trainingnya, kakak gimana? Nah, kalau aku di tempat training itu aku langsung disuruh datang interview. Nah, kita datang ke sana tanpa bawa CV, kita disuruh kita interview, terus udah interview, habis itu kalau kakak terima ya udah langsung kita training sana. Terus Kak Naya, prosesnya syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sih pertama itu sebelum 2 minggu sebelum kita menjalani training atau sebulannya lah kita melampirkan CV dulu. Setelah melampirkan CV mungkin setelah CV diserahkan ke tempat training itu ya seminggu kemudian kita diinterview, kita ditanya-tanya gimana skillnya, groomingnya, baru kita bisa mulai training. Waktu di interview tuh ada rasa grogi kah atau gimana? Jadi grogi banget. Kita ditanya-tanya pertama itu groomingnya, habis itu bicaranya gimana ke tamunya, skill kita ditanyain bisa atau enggaknya, siap mental atau enggak. berarti nggak semua tempat training sama ya, ada yang langsung interview, ada yang nyerahin CV dulu gitu. Ya, biasanya beda-beda sih, kan ada yang interview dulu langsung sana, habis itu baru langsung. Untuk Kak Naya, kesannya sama training tuh gimana sih? Kesannya tuh seru ya, menarik juga, apalagi ketemu teman-teman baru. Banyak ada teman-temannya, senior-seniornya baik-baik juga, jadi skill kakak tuh di sana nambah gitu. Dapat teman baru juga gitu? Iya, teman baru seru. Kebetulan kakak training di sana sendiri. Oh, sendiri. Iya, jadi kan ada
temennya, jadi Beradaptasi kita lagi ya. ya mengeksplor lagi gitu, beradaptasi. Ah, terus Kak Alia gimana kesan waktu training? Pertama-tama tuh aku kayak nganggep train tuh aduh bakal serem banget, bakal gini gitu. Ternyata di sana tuh kita baru sampai di situ kita diajarin hal-hal baru tentang kayak pertama sih kayak dapat basic dulu ya dari kayak sama kayak di sekolah, belajar tentang kayak desain. Tapi setelah training beberapa lama kita diajak kayak ngetik video gitu, kayak buat movie trip gitu. Seru sih. Seru lah pokoknya. Ya, walaupun awalnya ngerasa kayak, duh capek nih, susah nih. Ternyata ya ada hal baiknya gitu juga. Di sana kakak sendiri atau ada teman dari sekolah juga? Ada dari teman sekolah juga sih. Apa sih dampak positif yang sekarang kakak ambil dari training waktu itu? Dampak positifnya itu pertama tuh aku kan kayak gak terlalu bisa ya di tempat training, tapi seiring berjalannya waktu aku bisa kayak buat vlog di sekolah kayak waktu ini menang ya. Itu habis itu ya belajar hal-hal baru tentang yang tempat training bawa ke sekolah, jadi bisa. Keren ya, menang. Keren, bisa menang. Kemarin waktu Akresa itu, Iya, Akresa juara berapa kemarin kak? 1. Wih, Keren. Untuk Kak Naya nih, apa namanya? Ya dampak positifnya tuh gimana? Dampak positifnya apa ya, mungkin di lingkungan ya, sebenarnya sih kakak tuh nggak terlalu suka bergaul ya. Cuman kalau di tempat training itu kan kita membutuhkan satu sama lain, pastinya lah kita belajar juga sama seniornya. Di situ kakak belajar kayak kita tuh membutuhkan satu sama lain, jadi kita perlulah orang untuk kita bersosialisasi, untuk tahu satu sama lain itu sih. Jadi lebih ke pertemanan dan juga dapat positifnya, lebih tahu lebih lagi dari dasar-dasar yang dikasih di sekolah. Nambah relasi gitu Ya, relasi kayak mereka dari sekolah mana, bahkan ada anak kuliahan. Untuk level nih dari 1 sampai 10, untuk perkembangan diri kakak dampaknya tuh berapa? Mungkin nggak sih, mungkin 9 ya, karena itu tuh seru banget, dampaknya tuh benar-benar berdampak banget gitu sama diri sendiri. Lebih masuk ya dibanding belajar materi di sekolah. Ya, lebih masuk juga, ada teman-teman, jadi kan kita seru belajarnya juga sama teman-teman baru. Banyak dampaknya, jadi nilai 9 itu udah keren banget. 9 seru soalnya. Untuk Kak Alia, dari 1 sampai 10 levelnya kakak di tahap mana nih skillnya? Menurutku skillku itu kayak antara ragu sama udah gitu, jadi 9 juga sih. 9, sama-sama 9 ya? Sama Ya, 9. karena masuk training itu seru. Seru pokoknya. Berarti kita ntar juga kalau udah training pasti bakal seru kayak gitu, banyak teman baru. Walaupun sekarang masih mikir kayak, Masih aduh mikir ya, susah nih, aduh kayaknya capek. mana nih mau Jangan training. mikirin seperti dulu, kita jalanin aja. Iya. Oke, sekarang kiat-kiatnya dari Kak Alia deh. Kiat-kiat strategi. Kiat-kiatku strategi untuk masuk multimedia itu kayak jalanin aja dulu sih, kayak belajar aja di sana. Terus kalau kita nggak tahu tuh mending kita tanya-tanya dulu di sana, kayak pasti kakaknya juga bakal kasih tahu sih, sama teman-teman di sana juga bakal ngajarin kita. Kalau kita nggak tahu materi di sini, di sana sih bakal kasih tahu. Nah, untuk Kak Alia nih, perbedaan ilmu yang kakak dapatkan antara belajar di sekolah dan belajar di tempat training itu apa sih? Ada nggak perbedaan? Kalau perbedaannya itu kita di sekolah tuh dapat pelajaran tentang kayak desain percetakan ya, banyakan ya. Kayak kita belajar Suruh ngedesain. ngedesain, habis itu kita kebanyakan belajar di Corel kayak buat karakter apa-apa gitu. Kalau di tempat training pertamanya itu kita juga disuruh buat kayak gitu juga, tapi karena kita selama 4 bulan training nggak mungkin itu aja ya materinya. Jadi materi-materi barunya tuh kayak tentang pelajaran kelas 12, kayak cara buat movie clip, habis itu apa ya? Kayak tentang pengeditan video gitu sih, banyakan. Kakak itu seru nggak sih? Seru banget karena kita juga dapat jalan-jalannya, bercanda-bercanda sama teman-teman gitu. Seruan mana nih kak, di sekolah atau di tempat trainingnya kakak? Tempat training sih. Tempat training ya. Karena kita dapat explore luar dan ngetik sama teman-teman, terus Lebih jalan-jalan ya. dapat banyak kebebasan buat belajar gitu ya. Benar banget. Terus untuk Kak Naya,
gimana perbedaan di sekolah, ilmu yang didapat di sekolah dan di tempat training kakak? Sebenarnya untuk di sekolah sama di tempat training sih sama ya, basic-basic. Cuman di tempat training di hotel tuh mungkin ditingkatkan lebih tentang SOP-nya, standar kerjanya gimana. Cara kerjanya sama sih, cuma kita lebih telaten dan tinggi aja dalam bekerja itu sih. Kita lebih memfokuskan kerjaan kita bagus, lebih fokus sama kerjaan itu. Jadi kita lebih banyak dapat pengalaman buat siap ke dunia kerja gitu ya. Ya untuk kita diajarin tuh kita siap kerja gimana sih orang training itu, jadi kayak kita harus belajar. Kalau di sekolah kan kita kadang ya normal ya, kita di sekolah masih main-main gitu belajarnya. Kalau di tempat lain tuh kita udah nggak ada main-main, kayak kita tuh udah langsung kita harus disiplin, bener-bener belajar. Nah, untuk kiat-kiat atau strategi yang bisa kakak sampaikan untuk adik-adik atau teman-teman kita nih buat gimana sih mempersiapkan diri itu? Untuk kiat-kiatnya untuk adik-adik semua atau teman-temannya sih, pertama itu belajar yang rajin dulu ya. Tentukanlah kalian ingin program apa. Habis itu kalau misalkan setelah kalian pilih program dan kemampuan kalian, kita untuk masa training itu pasti dikasih pilihan ya sama sekolah, dibantu untuk tempat trainingnya di mana. Terus pastilah dibantu. Nggak mungkin sekolah nggak membantu untuk mencarikan anak-anaknya training gitu. Kalau pribadi sih kakak nyari sendiri ya gitu, untuk mengeksplor lebih. Tapi kalau kalian emang bingung, nggak punya tempat atau nggak punya kenalan, kalian bisa cari sekolah untuk bantu. Gitu. Jadi jangan putus asa, takut gitu loh untuk nggak dapat tempat training gitu. Pasti sekolah bantu. Namanya juga sekolah, dan sekolah mendidik anak-anaknya kan pasti juga mencarikan tempat training. Sekolah kan tempat untuk belajar, jadi nggak usah takut gitu kalau mau menanyain ilmu. Takut ini takut itu, tanya aja biar nggak salah jalan. Iya, biar kita nggak di tengah-tengah gitu kayak bingung. Tapi kayaknya lebih baik kita cari tempat training sendiri juga, kayak cari tempat training sendiri yang sesuai sama kemauan kita, gitu nggak sih kak? Ya boleh. Kalau misalkan kan banyak di antara kalangan kita yang kayak teman-teman tuh pengen training di sana, jadi kita pengen ikut-ikutan. Menurut kalian, kalau kalian emang pengen ikut-ikutan ya karena ada teman atau gimana, boleh. Kalau kakak sendiri pribadi sih, karena udah kebetulan dipersiapkan ya sebelumnya, jadi kayak nggak membebankan atau nggak gimana bilang, memilih sendiri untuk mengeksplor. Jadi kayak biarin lah, kalau sekolah udah lulus, teman-teman yang lain kakak bisa sendiri gitu. Biar sedikit meringankan. Mending sama yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Ya, Bagus. kemampuan keinginan kita. Jadi jangan kayak misalkan mau training tempat ini tapi kalian jauh gitu. Beda nih tempatnya sama Iya, teman-teman. tempatnya juga kalian harus tahu. Kalau misalkan ditentukan dari sekolah tuh jauh, kalian cobalah cari tempat yang lebih dekat gitu loh. Jangan biar nggak membebani kalian juga gitu. Terus untuk Alia. Kak Alia, gimana kiat-kiat buat adik-adiknya yang mau ikut training habis Sebagai ini? jurusan multimedia ya. mungkin. Ya, yang pertama tuh kalian harus mempersiapkan diri dulu terlebih dahulu. Terus kalian ikuti persyaratan-persyaratan juga yang dikasih tahu di sekolah, pemberkasan dan lain-lain. Dan di tempat training juga kalian harus kayak nanti peraturan di sana juga ya, biar kalian nggak kena siap mental lah Siap pokoknya mental. lah. Ya gitu. Siapin diri dulu lah intinya ya kan? Ya, biar nggak di sana atau kita ngikutin teman atau kita di sana nggak bisa apa Nggak bisa gitu. apa. Jadi jangan ngikutin teman ya gitu. Usahain Ikutin sesuai dengan kemauan kemampuan. diri sendiri. Iya. Terus menurut kakak, program podcast ID kita ini kedepannya gimana sih? Atau Sebenarnya kita pesan-pesannya? mengharapin keduanya, kebetulan kita tamu undangan ya dari sekolah. Berharap sih podcast ini berjalan langsung ya, terus maksudnya dari angkatan ke sekian sampai seterusnya tuh kita berharap podcast ini lebih seru, lebih mewawancarai kakak kelas yang bermutu, yang lebih adalah buat kalian anggap kayak excited nih mewawancari kakak ini karena dia unik atau ada sesuatu hal yang buat kalian tertarik untuk melakukan podcast sama kakak itu atau adik-adik kelas nanti, atau bahkan semua guru-guru. Mungkin kenapa kalian melakukan podcast ini, semua guru-guru karena mungkin guru-guru yang ngajar itu baik, seru, atau dia terkenal sama suatu ini. Jadi biar ada manfaatnya lah juga buat teman-teman. Kalian bisa nge-share ke teman-teman. Iya, Ya sharing manfaat juga ada ya. dari narasumbernya itu juga. Jadi adalah informasi buat kalian semua yang nonton ini. Misalnya kalian mau training, dapat info nih dari kakak-kakaknya langsung. ya. Dan juga yang bingung mau ambil jurusan apa,
jangan lupa nih cek channel kita di bawah untuk info-info tentang jurusan multimedia, perhotelan, dan tata boga. Jangan lupa kunjungin Instagramnya juga. Itu ada tuh. Ya kalau kalian penasaran juga, kalian bisa cari tahu nih kita. Sebelum itu sebelum kalian, setelah kalian cari tahu, kalian lihatlah kemampuan kalian tuh di mana. Misalkan, pengen bisa editing nih, bisa di sama kalian, di multimedia, masak-masak nih, bisa ada di tata tata boga gitu. Kalau yang berbahasa atau kalian suka bersih-bersih gitu kan ya, bisa di perhotelan juga. Jadi dasar kalian aja mau di mana, yang simpel-simpelnya, nggak usah kalian pikir aduh mau ini itu. Yang penting jangan ikut-ikutin teman aja, dasar kalian tuh di mana gitu. Jadi jangan takut, jangan grogi duluan ya, jangan terlalu mikirin sebelum training. Ngalur aja deh pokoknya, pasti seru nantinya. Gitu. Oke. Apalagi dia masa-masa training gitu ya. Ya. Wah, seru banget nih. Kita bakal excited banget nih buat masuk ke dunia training kakak. Kayak kakak abis ini ya. Kakak juga excited banget pas training tuh. Awal-awal tuh excited gitu. Jadi kalian tuh harus excited juga buat training, jangan takut. Karena tempat training itu bakal seru-seru banget sih. Ya nggak kayak di sekolah kita kan belajar, kalau di sana kan leluasa, kita tahu semua. Mau cari tahu tuh, mau nyari ilmu lebih tuh lebih leluasa, dapat kebebasan buat cari ilmu. Oke, jadi sekian deh podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga biar kalian dan teman-teman semua bisa dapat informasi tentang training dan sekolah kita, entah itu AP, TB, dan multimedia. Jangan lupa di-share ya teman-teman. Di-chat juga, Instagramnya boleh tuh. Oke, terima kasih buat yang udah nonton semuanya. Kita ucapkan tutup kali ini. Semoga bermanfaat dari podcast kita hari ini buat kalian semua. Jangan lupa nanti dipelajari lah, diambil. Iya, benar. Oke, bye-bye. Bye-bye.